Bab 503. Kerja sama. Seorang pria berjubah putih dan merah perlahan berjalan menuju warrior Yang. Ketika dia melihat pria berjubah putih dan merah ini, wajah orang-orang yang menonton pertunjukan berubah dan mereka semua tanpa sadar melangkah mundur. Tetapi pria kasar dan yang lainnya senang, bagaimanapun, mereka akan baik-baik saja kali ini. Itu adalah murid bagian luar Sekte Wuji. Hei, Sekte Wuji ini bisa dikatakan menutupi langit di kota Tianwu ini. Ada pertunjukan yang bagus sekarang. Pertunjukan bagus apanya? Master Rune ini pasti menurut, lalu mereka berjabat tangan dan berdamai. Hei, ini benar-benar membosankan. Kupikir ada pertunjukan yang bagus. Belum tentu, mungkin Master Rune ini lebih besar. Jangan berisik, kalau mau tahu seperti apa hasilnya, lihat saja. Pria berjubah putih dan merah berjalan ke pria kasar, melirik pria kasar dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sekelompok sampah, membuatku malu." Pria kasar dan yang lainnya terlihat masam, tidak berani berbicara, hanya menundukkan kepala dan tertawa. Pria berjubah putih merah itu menoleh ke arah warrior Yang dan berkata, "Kamu harus melihat pemiliknya ketika memukul anjing. Karena kamu sudah tahu bahwa dia adalah seorang murid terdaftar dari Sekte Wuji tapi masih ingin membunuh mereka semua. Tampaknya tidak memandang Sekte Wuji di matamu, kan? Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Warrior yang perlahan mengepalkan kedua tangannya. "Awalnya, aku ingin membalaskan dendam, tetapi karena kamu adalah Master Rune, maka aku hanya bisa menghormatimu. Tapi kamu harus memberikan 100 batu energi tingkat terbaik, dihitung sebagai biaya pengobatan mereka, dan aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana menurutmu? Aku tahu bahwa Master Rune sangat kaya. Jumlah ini seharusnya tidak ada apa-apanya, kan bagimu?" Pria berbaju putih dan merah tertawa. Warrior yang bertanya, "Aku bertanya, apakah kamu memiliki guru atau pendukung?" Laki-laki berjubah putih merah itu tercengang, lalu tersenyum, "Apakah ini menanyakan tentang orang berkuasa di belakangku? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kakekku adalah tetua dari Sekte Wuji. Sekarang kamu dapat memberikan uang dan menghindari bencana dengan sukarela, kan? Tidak heran kamu tidak takut pada Master Rune." Warrior yang mengangguk. Tiba-tiba, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, tubuhnya langsung terlontar dan mencapai pria berjubah putih dan merah. Sebelum pria itu pulih, dia meraih lehernya, menatap pria dengan mata menonjol dan wajah memerah, lalu berkata, "Aku tahu apa yang kamu katakan, tetapi aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Sedikit keras, terdengar suara krak, dan leher pria itu patah. Semua orang tercengang. Mati seperti ini. Itulah murid Sekte Wuji. Orang kasar dan yang lainnya pucat, lawan bahkan membunuh murid Sekte Wuji, bahkan setelah menyebutkan pendukungnya. Dengan kata lain, orang ini tidak takut pada Sekte Wuji. Kenapa dia bodoh sekali, memprovokasi orang seperti ini? Warrior yang menatap pria kasar dan yang lainnya. Beberapa orang tanpa sadar melangkah mundur. Warrior yang berkata, "Dengar, aku awalnya tidak ingin mempedulikan kalian, karena tujuan awalku adalah untuk menemukan warrior Yang, tapi kalian terus mengganggu. Sekarang bagus, kan? Hai, apa tidak bisa menjadi lebih rendah diri?" Sudut mulut semua orang berkedut, menjadi orang yang rendah hati, berpikir dalam hati bahwa kamu juga tidak rendah hati, tetapi tinggi. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa pihak lain datang untuk mencari warrior Yang, jadi tidak heran kekuatannya sangat kuat.
Tentu saja warrior yang tidak suka omong kosong. Dia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa dia bukan warrior yang sehingga mereka yang masih meragukannya akan membuang pikiran mereka. Jelas, kata-katanya masih efektif karena dia merasa beberapa mata menjauh darinya. Aku mengakui kesalahanku, hanya berharap Tuan melepaskan saudara-saudaraku, aku rela mati. Pria kasar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ingin membuatku merasa kasihan. Maaf, aku tidak punya barang itu, sudah mengecewakanmu. Warrior yang bergerak ke depan pria kasar itu, dan tinju kanannya menghantam dada pria kasar itu. Tubuh pria itu langsung retak, kemudian terlempar. Warrior yang dengan cepat melintas, dan kemudian beberapa orang yang tersisa juga terbang keluar. Semua terbunuh dalam satu pukulan dan orang-orang yang lainnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Tatapan orang-orang di sekitarnya yang melihat warrior yang berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Warrior yang melirik mayat beberapa orang itu, lalu berbalik dan pergi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Perlu diketahui, tujuan orang-orang ini adalah dirinya sendiri. Karena berani membunuhnya, apakah dia masih ingin membiarkan mereka pergi? Konyol. Warrior yang berbalik dan berjalan ke sudut, lalu berhenti, dan bertanya, masih mengikutiku? Haha, temanku, kamu memiliki kesadaran yang begitu kuat. Saat suara itu jatuh, dua pria dan seorang wanita muncul di depan warrior yang. Pria tampan dan wanita cantik sama-sama pendekar hitam tingkat 9 alam spiritual. Pemimpinnya adalah seorang pria yang memegang kipas besi. Pria itu tersenyum pada warrior yang, dan berkata, aku adalah murid bagian dalam sekte Qing Yuan, Derian Lu. Di sebelah saudaraku ini adalah Raihan Sikong dari keluarga Sikong, dan wanita cantik ini adalah Vita Mo dari keluarga Mo. Kami bertiga tidak memiliki niat buruk terhadap teman, tetapi kami melihat bahwa kemampuanmu luar biasa, dan tujuannya adalah warrior yang, jadi aku ingin bekerja sama denganmu untuk memburu warrior yang bersama-sama. Keluarga Mo. Tatapan warrior yang tertuju pada wanita itu. Dia tidak menyangka akan bertemu keluarga Mo lagi. Memikirkan janji kepada ibunya, dan peninggalan pendekar suci dan para wali lainnya. Sudah berakhir, saatnya pergi ke rumah Mo. Meskipun dia tidak akan mengakui kerabatnya, dia masih harus memenuhi keinginan ibunya. Sepertinya merasakan tatapan warrior yang, Vita Mo sedikit mengernyit, tapi tidak marah. Aku tahu bahwa kamu kuat dan percaya diri, tetapi kalau harus mengingatkanmu, jangankan alam spiritual, bahkan jika kamu sudah mencapai alam bangsawan, takutnya juga tidak bisa membunuh warrior yang. Kata Derian Lu. Mengapa? Sepertinya menarik untuk mendengar orang lain berbicara tentang diri sendiri dan warrior yang menjadi tertarik. Derian Lu berkata, banyak orang di kota, termasuk penguasa kota adalah orang-orang bodoh. Mereka berpikir bahwa warrior yang hanyalah alam spiritual dan dapat dengan mudah memenangkan lawan. Seperti semua orang tahu, ide ini adalah bodoh sekali. Meskipun warrior yang hanya peringkat ketiga alam spiritual, tetapi jiwa pedangnya telah mencapai peringkat ke-8, bahkan memiliki benda spiritual langit dan bumi, juga berbagai senjata Dao yang dapat membunuh master alam bangsawan biasa dengan kekuatan tempur tunggal. Di benua saat ini, mungkin hanya dewa pendekar Irenean yang dapat melawannya di peringkat yang sama. Untungnya, pria di depannya ini tidak tahu bahwa dia sudah berada di peringkat keempat alam spiritual dan jiwa pedang level 9, jika tidak, lawannya akan terlalu buruk. Warrior yang bertanya lagi, apakah dia benar-benar sekuat itu?
Sepupuku sudah tingkat ke-7 di jiwa pedang dan jauh lebih tinggi dari dia dalam aspek alam, tapi dia masih dipenggal oleh pedang. Menurutmu dia kuat atau tidak? Vita Mo tiba-tiba berkata, aku melihat seranganmu sebelumnya, meskipun tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, tetapi tergantung pada tubuh fisik dan kecepatanmu, aku tahu bahwa kamu juga seorang master. Tetapi dengan segenap kekuatanmu, di hadapan warrior yang itu masih tidak cukup. Derian Lu berkata, meskipun kata-kata Nona Mo agak lugas, tapi masih masuk akal. Itu tidak ditujukan padamu, karena bahkan jika salah satu dari kita bertiga bertemu dengan warrior yang, aku khawatir pasti akan mati. Ya. Sekali lagi, di benua ini dan di antara alam spiritual, takutnya hanya Irenean yang benar-benar bisa bertarung dengan warrior yang. Karena dia sangat kuat, kamu masih ingin menangkapnya. Meskipun ada banyak batu energi tingkat terbaik, keterampilan hitam dan senjata hitam bagus, tapi itu tidak sepadan dengan nyawamu, kan? Warrior yang bertanya. Derian Lu tersenyum dan berkata, tentu saja membunuh warrior yang layak. Bukan hanya memiliki batu energi tingkat terbaik dan keterampilan hitam, tetapi juga memiliki ketenaran dan kekayaan. Ditambah lagi, pendekar hitam wilayah tengah bagaimana bisa membiarkan pendekar hitam wilayah selatan datang ke wilayah tengah untuk memamerkan kekuatan mereka. Ini sungguh memalukan bagi pendekar hitam wilayah tengah. Kamu juga pendekar hitam di wilayah tengah, pasti juga berpikir seperti itu, kan? Jadi begitu. Julian Luo ini sangat licik, warrior yang mencibir di dalam hatinya. Dia ingin memburunya di seluruh negeri dan mengumumkan apa yang telah dia lakukan, hanya untuk membuat orang-orang di wilayah tengah membencinya. Harus dikatakan bahwa dia membenci seluruh wilayah selatan. Tidak heran pihak lain belum mengirim master yang sebenarnya, ternyata ini idenya. Dia harus mengakui bahwa rencana lawan benar-benar bagus. Karena dia awalnya datang untuk menyusahkan Julian Luo sendirian, tetapi sekarang setelah Julian Luo melakukan ini, dia telah menjadi musuh publik wilayah tengah. Tapi dia tidak peduli. Dia punya banyak musuh, tidak masalah jika dia memiliki lebih banyak. Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama dengan tim kami? Jika kamu mau bergabung, dengan kekuatan kita berempat, jika kita bertemu warrior yang, kemungkinan kita membunuhnya akan meningkat banyak. Jangan khawatir, kita adil. Setelah membunuh warrior yang, hadiah akan dibagi rata. Derian Lu mengundang dengan tulus. Warrior yang awalnya ingin menolak, karena dia benar-benar tidak tertarik untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk bunuh diri, tetapi setelah memikirkannya, bukankah ini kesempatan yang baik untuk menipu orang lain? Mungkin, dia masih bisa meninggalkan kota Tianwu dengan ini. Memikirkan hal ini, warrior yang berkata, aku mau, tetapi janji dulu ya. Setelah membunuh warrior yang, semua orang akan mendapatkan bagian yang sama. Mendengar ini, Derian Lu sangat gembira dan berkata, tentu saja, dengan bergabungnya saudara, jika iblis pedang warrior yang bertemu denganku, dia pasti akan mati. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Warrior yang menatapnya dengan aneh dan berkata, mungkin. Kalau boleh tahu, siapa nama saudara? Tanya Derian Lu. Ye Yang. Saudara Ye, mari kita pergi ke restoran abadi, karena banyak keluarga bangsawan dan murid sekte berkumpul di tempat itu dan informasi semua orang akan dikirim ke sana. Dengan pergi ke sana, kita mungkin bisa mendapatkan informasi lainnya tentang warrior yang, kata Derian Lu. Oke. Dengan cara ini, warrior yang, Derian Lu dan yang lainnya pergi ke restoran abadi. Bersambung.